Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk? Hera tidak masuk, Bu, karena sakit. Oh, semoga lekas pulih kembali. Dan kita mulai aja ya pelajaran hari ini. Itu ada teks negosiasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian teks negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada manfaat teks negosiasi. Teks negosiasi bermanfaat untuk menciptakan jalinan kerjasama antara institusi, badan usaha, maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha dan kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, dimaksud di sini manfaat negosiasi ini bermanfaat dalam jalinan kerjasama atau perdagangan antara pembeli dan pedagang. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi di sini menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang kedua itu ada mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Ciri-ciri teks negosiasi ini menjadikan sebuah keputusan bersama oleh atau kesepakatan bersama pedagang dan pembeli. Selanjutnya, di sini ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi di sini berupa kalimat pembuka, biasanya dibubuhi oleh salam. Fungsinya memulai negosiasi seperti selamat pagi Pak atau Assalamualaikum Pak. Dan yang kedua ada permintaan. Suatu adanya permintaan ini atau suatu yang ingin dibeli oleh pembeli atau konsumen. Dan yang ketiga itu ada pemenuhan. Pemenuhan hal berupa barang atau jasa dari pemberi jasa atau penjual yang diminta oleh pembeli barang atau konsumen. Dia meminta untuk barang atau jasanya dipenuhi. Dan yang keempat ada penawaran. Penawaran ini merupakan puncaknya negosiasi, terjadi tawar-menawar. Dan yang kelima ada persetujuan. Persetujuan di sini merupakan keputusan antara dua belah pihak untuk penawaran yang sudah dilakukan. Yang keenam ada pembelian. Pembelian di sini yaitu sebuah keputusan konsumen jadi menerima atau menyetujui penawaran itu atau tidak. Dan yang ke-8 ada penutup. Penutup di sini merupakan kalimat penutup atau salam penutup, di mana di sini merupakan akhir terjadinya negosiasi. Selanjutnya, jenis-jenis teks negosiasi dibedakan berdasarkan situasi dan juga berdasarkan situasi dibedakan lagi menjadi yang pertama negosiasi formal. Negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-ciri negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum itu contohnya misal pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Negosiasi antara dua perusahaan. Yang kedua, negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi non-formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena dengan negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus.
Lanjut, ada jenis-jenis teks negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi, pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang di pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contohnya, negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Begitu saja yang Ibu akan jelaskan. Berikutnya akan dijelaskan lewat media video berikut ini. Permisi Bu, harga mangga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah kok Mas. Ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Boleh kurang nggak? Masa segitu? Ya, nggak boleh ta Mas. Ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang karbitan, matang pohon ini, masak pohon, beneran. Iya Bu, tahu. Tapi harganya masa nggak boleh kurang? Kan ini lagi musimnya toh Bu. 20.000 saja ya? Ya, boleh ya? Oh ya nggak boleh Mas. 28.000 ya. Nanti biar saya dapat untung. Nah gitu, boleh Bu saya. Tapi anu ya, saya boleh milih sendiri kan Bu ya? Boleh Mas, boleh. Asalkan jangan pilih yang besar-besar ya. Nanti saya bisa rugi. Iya deh Bu. Tapi yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Kalau ini saya jamin deh Mas. Kalau ada yang busuk, nanti boleh dikembalikan. Saya ganti. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baiklah. Saya ambil 3 kilo saja ya. Ya Bu ya, oke? Oke Mas, silakan ya. Silakan dipilih. Oke, 3 kilo ya. Terima kasih sudah beli. Halo Krista, apa kabar? Hai Adi, baik, kamu? Baik juga Kris. Ya, meskipun bisnis catering dan wedding organizer saya di masa pandemi ini turun drastis karena tidak ada kegiatan. Berhenti semuanya, banyak yang membatalkan order. Kalau dipukul rata, kira-kira turun 60%. Wah, sama kalau begitu, usaha travel saya turun drastis juga. Hampir tidak ada pemasukan sama sekali. Wah, turut prihatin Kris. Oh ya Kris, bagaimana kalau kita membuat usaha bersama untuk menambah pemasukan di jalan lain? Apa itu? Belum terpikir oleh saya. Dan saat ini pun saya tidak punya dana untuk modal usaha. Nah, soal itu mari kita diskusikan sekarang. Bukankah jika satu pintu tertutup, Tuhan akan membukakan pintu yang lain? Jadi begini Kris, rencana saya mengajak kamu untuk bergabung mendirikan UMKM. Syarat mudah, dana hanya butuh sekitar 100-200 juta. Nanti bisa kita bagi dua. Oh ya, pemerintah kan ini juga memberikan BLT untuk UMKM. Saya harap kamu mau ya. Wah, ide bagus itu. Kita bisa menggeluti kuliner atau tanaman hias yang menjadi hobi kita. Tapi sungguh, saya tidak bisa untuk memberikan modal karena banyak pengeluaran tapi sedikit pemasukan. Paling banyak sih saya hanya bisa memberikan 30 juta. Gimana? Bagaimana kalau kurangnya kita ajukan pinjaman di koperasi atau di bank? Boleh,
Tapi berapa total yang harus kita pinjam? Saya bisa memberi modal 100 juta. Kamu 30 juta. Nah, jika salah satu dari kita mempunyai tempat usaha, bisa hanya meminjam 50 juta. Apakah kamu punya tempat yang bisa kita pakai? Oh, ada. Kebetulan samping rumah saya lahan kosong. Tetapi ada tumpukan kayu yang harus dibersihkan. Nanti bisa kita jadikan tempat usaha. Wah, fix ya. Kita join untuk buat usaha bersama. Berarti nanti kita bicarakan lagi rencana kita di hari Senin tentang anggarannya dan fokus usahanya secara detail. Oke, hari ini saya akan mencari info syarat pengajuan pinjaman di tempat saudara saya yang juga pengurus koperasi Cusangti. Jadi Selasa kita bisa langsung proses. Sip. Mari bu, beli ikan udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat bang, gak kurang. Nggak bisa kak, modal saya mana? Ini kan asli laut, serius deh, masih seger. Ya udah kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah, kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin, beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Tambahin 8.000 lagi lah, nggak balik modal saya nih. Ya udah, oke 1 kilo ya. Nah gitu dong. Oke kak, sip, bungkus. Selamat siang, Pak. Selamat siang kembali. Mohon maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli bunga, Pak. Ada nggak bunga mawar di sini? Wah, ada mbak. Silakan dipilih mbak. Ini bunga-bunganya. Kalau yang ini harganya boleh ditawar atau sesuai bandrol, Pak? Oh, boleh mbak. Silakan, mau ditawar berapa emangnya? 50.000 boleh apa tidak, Bapak? Wah, belum boleh mbak. Untuk bunga ini kualitasnya sangat bagus sekali loh mbak, karena juga tidak cepat layu. Untuk harga pasnya 100.000 mbak. Bagaimana? 70.000 bagaimana, Pak? Maaf mbak, masih belum boleh. Kayak kasih penawaran 85.000 aja bagaimana mbak? Ini sudah penawaran terakhir mbak. Ya sudah, Pak, saya sepakat. Jadi 85.000 saja ya, Pak ya. Iya mbak, 85.000 saja. Saya bungkus dulu ya mbak ya bunganya. Mohon ditunggu pak, silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Ini uangnya ya, Pak ya. Ikan segar, masih fresh. Ayo dibeli, mumpung masih anget-anget ini. Ya bu, silakan bu. Mau beli ikan apa bu? Ini ikan apa bang? Itu ikan baronang bu, masih segar baru diangkat dari laut bu. Buktinya masih basah tuh, soalnya belum pakai anduk. Yang namanya ikan mah emang berenang bang. Kalau kumpulan mama baru dah bergosip. Saai si ibu ngejoknya. Kalau ini ikan apa bang? Nah, kalau ini ikan tongkol bu. Awas jangan sampai kebalik ya bu, ngucapinnya ntar bisa salah persepsi berabe kan bu. Kalau ini ikan apa bang? Itu cumi-cumi bu, bukan ikan. Mohon maaf nih bu ya, mohon maaf banget. Dia tadi nanya-nanya mulu, mau beli kagak nih? Kagak bang, cuma nanya-nanya doang biar rame. Ya mau beli lah, dikira saya nggak sanggup apa belikan. Bukan gitu sih bu, cuma ikan ini berapaan bang? Itu sekilo 50.000 bu. Dijamin masih seger, pakai banget. Mahal amat bang,
15.000 deh, 2 kilo ya. Buset bu, itu nawar apa malak? Nggak dapet bu, kagak balik modal bu sayanya. Ya elah bang, biar langganan bang. Ya udah deh 20.000 ya, 3 kilo. Dah bu, kalau langganannya kayak ibu mah bisa langsung bangkrut sayanya bu. Ya udah deh, saya kurangin deh 45.000 sekilo ya. Itu udah seret banget untung buat saya. No nego, no afgan, no sadis. Pelit amat bang, jualan tuh nggak boleh pelit-pelit, ntar kagak laku loh. Ya bukan pelit sih, tapi nawarnya itu loh bu, di bawah ambang batas normal. Ya abangnya juga, jualan masa nggak tawar nggak pasar? Belum lagi saya mau beli bawang, cabai, beras, minyak. Kan kalau uangnya habis buat beli ikan doang, terus ntar saya gorengnya pakai apa coba? Mikir bang, mikir. Lah, kok? Kenapa malah gue yang salah? Ntar kalau saya kehabisan duit, saya pulangnya gimana coba? Belum ongkos buat angkot. Mana angkotnya suka ngetem lama. Terus kalau saya haus, nggak ada duit buat beli air minum. Terus kalau saya dehidrasi, abang mau tanggung jawab. Apalagi nanti di jalan ada. Iya nih. Makasih bang. Tip tip tip, tip tip tip, tip tip tip. Halo pak, ini baru selesai beli ikan pak. Iya pak, nanti mama beliin sandal jepit yang harganya 500.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang murah-murah itu nggak bagus pak kualitasnya. Ini aja mama beli ikan harganya paling mahal loh pak. Oh iya ya, kan ada tugas. Coba telepon Azat. Halo Zat. Iya Nes, hari ini aku ada tugas. Bisa nggak bantu aku? Oh bisa. Di mana? Ya kita di sekolah aja. Oke? Oke. Oh iya ya, mau ke sekolah. Naik apa ya ke sekolah? Oh iya kan ada Gojek. Bang. Dengan Abang Yohanes? Iya bang. Ke sekolah kan? Iya bang. Ayo, naik. Iya bang. Susah kali lah nyari ojek zaman sekarang nih. Oh, itu ada ojek. Pas kali. Ojek kan bang? Ya dek, mau kemana? Dari sini ke STM, harganya berapa bang? Dari sini ke STM, 50.000 aja deh. Waduh, kemahalan bang. Lagian jarak dari sini ke STM nggak terlalu jauh. Tapi kan jam segini udah jam pulang. Pasti jalan udah pada macet nih. Iya juga ya. Kurang sedikit deh bang. Maunya adek berapa? Kalau 30 gimana bang? Ya sudah, gak apa-apa. Ayo naik. Oke bang. Iya bang, udah dibayar pakai GoPay ya bang. Makasih adek. Jangan lupa bintang 5-nya. Oke bang. Oke bang. Oke bang, ini duitnya. Makasih ya bang. Ya, sama-sama deh. Oke bang. Nah, begitulah contoh dari video teks negosiasi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang dan waktu pelajaran hari ini sudah habis, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.